Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat MP, kembali lagi di podcast MP Voice. Open your mind and get inspired. Bersama aku Iki sebagai host di podcast MP Voice kali ini, dan di samping aku ada Valis. Oke, Valis, kita di sini sekarang mau bawain topik tentang apa sih? Kita ini bakalan bawain topik tentang salah satu prestasi salah satu ekskul di Blue School, yaitu adalah ekskul band. Wow. Dan di sini kita udah bersama dengan narasumber, ada Vela dan Danes. Halo. Hai. Sebelumnya kalian apa kabar nih, Vela dan Danes? Alhamdulillah baik. Dan oh iya, kalian kan kemarin sempet juara ya di Bovman 4? Iya. Ya, Nah, itu juara berapa tuh kalau boleh tahu? Juara 3 Juara 3, alhamdulillah. Dari berapa kelompok? dari 10 band. 10 band. Berarti kalian top 3 lah ya? Top Itu 3. keren Keren banget banget, sih. keren banget. Nah, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol nih, kan kalian dari band Blue School nih. Boleh dong kenalin kalian ini di band Blue School sebagai apa? Kalau aku ya di sini sebagai yang kemarin ikut lomba. Di lomba aku jadi vokalis dan lead gitaris. Oh, kok Vela? Kalau aku sebagai ketua band Blue School, terus di band itu aku sebagai vokalis. Oke. Nah, jadi di sini kita berdua mau nanya-nanya nih ya Betul. tentang band Blue School nih, karena kalian kemarin udah juara di Manfaat. Kita mau nanya, persiapan apa aja sih yang kalian lakuin nih sebelum tampil di Manfaat itu, dan berapa lama gitu? Yang pasti kita makan ya. udah pasti makan. Makan udah pasti, minum, jangan lupa minum. Iya, lupa minum ya kan, kalau Terus ngomong seret. seret nanti Terus jajan. jajan, Ya isi perut lah. seperut. Harus betul. naikin mood dulu ya? Ah, betul. Nah, selain itu, di luar itu apa lagi? Oke, di awal itu pasti kita bakal audisi. Audisi. Ya seleksi lah. Seleksi. Jadi di awal kita milih-milih lah. Apa kira-kira siapa yang paling berpotensi, siapa yang kira-kira paling berpengalaman di musik, karena ini kan untuk lomba, untuk kepentingan lomba. Jadi kita cari yang paling oke lah, yang bakatnya kelihatan gitu. Nah, dari situ mengerucut, dan kebetulan juga apa ya, kebanyakan yang kepilih tuh yang kelas 12-nya. Oh. Karena sekalian juga kan kelas 12 itu kan terakhir eskul gitu kan. Mereka pas sudah kelas 12 sudah nggak boleh eskul lagi. Jadi sekalian closingan mereka lah ditutup sama lomba gitu. Oke. Terus karena mereka juga udah berpengalaman kan. Iya, udah karena lebih berpengalaman juga. udah lama di BS gitu. Nah, kalau misalnya lomba-lomba band gini, biasanya ada nggak sih support sistemnya atau kayak siapa aja yang mendukung gitu? Di balik kesuksesan kalian nih udah menang gitu. Ada pastinya. Ya, yang pertama ini sih dari guru pembinanya band Level sendiri, Pak Delvi. Itu Pak Delvi itu kita kalau ada apa-apa band selalu nemenin. Mau lomba, mau acara yang di sekolah gitu selalu nemenin, dan yang ngurus segala-galanya itu Pak Delvi. Gitu. Terus koordinasi ntar sama Vela kan sebagai ketua band ya. Oke. Gitu. Tuh. Nah, terus juga Dari guru-guru juga banyak yang dukungnya. Kalau mereka sih dari doa ya, mereka kayak Mereka kita doain doain ya sih. gini pas gitu. lagi sholat terus diumumin gitu kita mau lomba gitu. Terus Vela nih kalau sebagai ketua band kan, itu kayak ngurusinnya apa aja sih? Sebagai ketua tuh ngapain aja? Nih ya, pertama kita kan juga ada guru pelatih dari luar ya kebetulan. Nah jadi koordinasiin buat latihan sama guru pelatih dari luar gitu. Terus habis itu kayak biasanya sih ikut setiap latihan kan, jadi kita tuh latihannya per minggu hari Sabtu. Nah dari hari Sabtu tuh karena anggota kita banyak, jadi kita bagi beberapa tim gitu kan. Nah kalau ketua band itu biasanya tim siapapun yang latihan saat itu ikut buat ngawasin, sekalian koordinasiin sama pelatihnya kan. Kayak gitu sih. Jadi di band itu tuh ada beberapa kelompok gitu ya, dibagi-bagi. Karena anggotanya banyak. Banyak kebetulan. Ada berapa tuh? Ada berapa tim sih di band itu sekarang di BS? 4 atau 5? Sekarang total 4. 4. Oke. Dan satu band tuh isinya bisa 5 sampai 6 orang gitu ya. Banyak. Oke. Nah, kan kita nih identitasnya sebagai anak madrasah gitu ya. Nah, itu ada nggak sih pro kontranya? Kan kita main band, tapi kita anak madrasah, itu ada nggak pro kontranya gitu?
sejauh ini sih belum ada yang kayak sensitif atau gimana-gimana gitu ya, karena kita juga kan tampilnya ya sewajarnya gitu, nggak yang kayak menuju ke negatif atau gimana. Kita tampil juga dengan apa ya, baju yang sopan, terus tampil ya nggak yang macem-macem lah gitu. Jadi sejauh ini nggak ada yang kayak terlalu gimana-gimana gitu sih. Alhamdulillah. Menurut aku itu cuman ini juga sih ya, pandangan umum doang, karena kan kalau madrasah itu Islami ya. Iya. Emang nggak salah sih sebenarnya kalau orang bisa kayak gitu, tapi nyatanya sekolah lain pun begini kok, maksudnya band tuh nggak selalu yang negatif gitu. Iya. Iya betul, setuju. Kita tetap jalannya tetap positif. Iya. Gitu. Oh ya, kalian tuh udah tampil di mana aja sih? Terus bawain lagu apa aja gitu? Kalau tampil kita seringnya di acara-acara sekolah ya kan pastinya. Hampir setiap acara sekolah tuh kita tampil gitu. Terus paling lomba-lomba di luar kayak gitu sih. Kalau buat lagu. Kayak sekarang kita lagi lomba sebenarnya. Oh ya, kita lagi nyiapin lomba, guys. Jangan lupa doain kita ya. Doain ya guys. Iya. Oh iya, di mana tuh lombanya? Lomba di Manice. Manice. Doain ya guys supaya band Blue School bisa juara satu. Amin. Ya. Amin, amin, amin. Nah, sebagai pelajar juga nih, gimana cara kalian memanage waktu antara belajar dan ngeband? Kalau manage sih yang pasti kita nggak pernah ngeband di jam pelajaran gitu, misalnya kayak izin jam pelajaran atau even kita mau tampil gitu, pasti kita kalau mau tampil itu kan biasa latihannya setiap hari ya. Mau itu tampil lomba atau tampil acara itu biasanya setiap hari. Jadinya kita ngambil tuh jam pulang sekolah gitu. Jadi sekolah udah selesai, pelajaran semua udah selesai, baru kita latihan gitu. Terus abis itu juga biasa yang hari Sabtu itu rutin ekskul. Di situ sih paling, jadi kita nggak ganggu waktu belajar sama sekali gitu. Waktu belajar ya udah belajar, kita band yang ngambil waktu selain waktu belajar gitu. Tapi pernah nggak sih kalian misalnya kayak dimarahin sama orang tua gitu karena terlalu sering latihan band atau sampai malam banget gitu? Pernah nggak? Ya kalau itu bisa dibilang kayak udah sewajarnya kayak gitu, karena kan pasti orang tua, apalagi kalau masalah nilai ya kan sekolah ya, maksudnya kalau masalahnya itu yang utama. Jadi kita juga kalau mau band, istilahnya kan ini kan kegiatan di luar sekolah kan, bisa dibilang kayak gitu kan. Jadi kayak kita harus tuntasin dulu apa yang di depan kita, tanggung jawab kita, tugas-tugas, terus nilai juga tanggung jawab kan. Nah jadi kita di situ juga challenge-nya, kita nggak bisa tuh jadi sembarangan sama nilai karena band nggak. Jadi menarik sih menurut aku, karena jadi apa ya, dengan waktu yang ada, kita kan selalu latihan pulang sekolah kan, tadi kan udah disebutkan. Jadi dengan waktu yang ada yang singkat, kita bisa tetap jalan gitu loh. Benar. Karena sangat singkat, kita kan selesai sekolah jam 4 lah ya, setengah 4. 4, jam 4, setengah 5 lah. Nah, itu hanya sampai maghrib atau enggak lebih dikit. Kita harus latihan setiap hari gitu. Maka dari itu kalian kayak harus bisa nyimbangin waktu belajar sama latihan band gitu. Kalau band kalian tuh genre musik atau kayak aliran musik itu apa sih? Kalau untuk genre musik kita approach-nya lebih ke rock atau pop sih, pop atau rock. Alasannya karena kalau pop itu kita yang pasti kita mendingin ini juga ya audiensnya, karena kan yang umum gitu ya. Banyak didengar Jadi gitu kalau ya. kita ada acara sekolah, jadi kita bisa menghibur lah karena lagu-lagunya mereka yang nonton tahu gitu. Nah kalau rock ini biasanya kita bawa kalau untuk lomba, karena kalau musik rock tuh kalau buat lomba kesannya masif gitu ya. Jadi kayak tebal gitu kesannya. Jadi kalau diimpresi orang tuh dilihatnya Kayak bikin semangat juga nggak sih? Iya, bikin semangat, spiritnya tuh berasa gitu. Itu alasannya sih kalau rock. Kalau rock. Oke. Terus kalau dari kalian sendiri nih, dari pengalaman gitu ya, ada nggak sih yang kayak yang berkesan banget, terus ada juga nggak yang kayak aduh nggak banget deh gitu? Boleh dong ceritain coba. Kalau berkesan, sebenarnya latihan setiap hari itu seru banget sih. Iya. Latihan aja tuh itu udah berkesan gitu. Kalau aku ya, kalau pas latihan, karena latihan tuh kita nggak cuman mainin aja, tapi kita juga sambil cerita-cerita, bonding, terus Bangun kita- chemistry satu sama lain lah ya. bener banget. Ya, itu nggak disengaja. Iya. Jadi ngalir aja, dan itu seru banget sih menurut aku selama latihan band ini. Itu salah satu yang menarik juga. Jadi kalau di band itu kalau kita lomba ya, atau kita apa ya, kita dipilih tuh jadi satu band, terus kita main di mana Mau gitu. tampil lah. Iya. Kita tuh jadi deket banget. Iya benar. Jadi kayak sedekat itu, kayak sama yang band yang sekarang, yang dulu nih yang menang itu kan udah beda lagi kan. Iya. Sekarang mau lomba tuh kan. Tuh kita mau lomba tuh nanti. Iya. Nanti ya insya Allah juara 1 nanti ya. Amin, amin.
Nah, sama band yang kemarin itu kita masih deket sampai sekarang, walaupun itu kelas 12 semua kan. Iya. Masih deket banget sampai sekarang. Nah, sekarang juga band yang mau lomba nih yang sama Vela, Iya. itu kita deket banget karena Iya. Karena bonding gitu loh Iya sih. latihannya. Itu menarik banget. itu seru sih setiap karena kan ya itu tadi kalau mau tampil biasanya kita latihan setiap hari gitu kan. Dan jadi makin dekat gitu terus ngobrol bareng terus apa ya kayak ya kita karena bareng terus jadinya tuh apa ya makin chemistry-nya makin dapet Makin lah. Makin Iya. klop lah ya gitu. Iya, betul. Kalau latihan gitu biasanya berapa jam gitu ya per hari? Kita biasanya bisa sampai 2-3 jam 2 atau ya. 3 jam. Itu normalnya bisa Dari lebih. sepulang sekolah. Pulang sekolah Berarti maghrib Malam tuh. gitu Mm-mm. pulangnya. sampai maghrib, iya. Dan yang menariknya juga di situ Ah. karena apa ya? Kita kan latihan di sekolah, jadi pulang sekolah juga kan. Jadi Iya. apa ya? Kalau setiap azan tuh diketokin dari depan pintu kayak azan stop Iya. stop dulu kayak Siapa gitu. tuh biasa itu yang suka ketok-ketok itu? Guru agama biasanya Iya. atau enggak guru piket yang lagi jaga gitu sih. Sering banget kayak gitu di tengah-tengah Terus lagi. kayak kalian pernah nggak sih misalnya Danes atau Vela gitu lagi tampil nih kan di depan, terus lupa chord gitu atau lupa lirik, itu pernah nggak sih? Oh, itu. Karena gugup mungkin atau apa nggak tahu. Tapi pernah nggak? Pernah sih. Pasti pernah. Pasti pernah. Justru menurut aku kalau nggak pernah itu dipertanyakan Iya. karena sewajarnya udah kayak gitu sih. Iya, benar. Nah, Iya. terus kalau lupa gitu gimana? Improv atau gimana? Bukan, ya improve yang pasti. Yang maksudnya kalau udah salah ingat-ingat kan mau kemana gitu ya lanjutannya. Yang pasti sih kalau menurut aku tipsnya itu kalau udah salah muka Jangan tuh- ngerasa salah gitu. jangan ngerasa salah, Iya, muka benar. jangan kelihatan kalau kamu salah. Iya. Ya betul sih. Tuh. Itu betul Jadi betul. kadang Nggak baru banget, berpamuk jadi gitu misalnya ya. lagi main itu kayak aduh salah. Tapi kalau lanjutin. tapi kalau musik kan kayak ya udah lah kan misalnya salah Iya. kayak udah. Kalau lirik gimana? Kalau lirik Kayak lupa terus diem kan, masa diem? nggak diem jadi Nggak diem. kayak ya udah nih misalkan kayak tengah-tengah lupa terus lanjut ke liriknya selanjutnya gitu jadi dan dengan muka yang super santai jangan yang kayak Oh iya kayak Iya. lirik. Tidak, berarti kalian harus terlihat profesional lah ya. Oh gitu. sebenarnya itu tergantung kondisi di atasnya aja gimana kita bisa sih Dan tergantung acaranya. Kalau Iya. emang acaranya non formal dan apa yang asik gitu ya. kita bisa ngajak yang lain Iya, nyanyi iya. gitu Oh Tapi maksudnya gitu. kalau salah tuh kalau di acara yang santai itu malah jadi bercandaan. Ah, gitu. iya, iya. Salah kita kayak gitu-gitu. Tapi Asik kecuali sih. kalau lomba ya, kalau lomba Iya. mungkin salah jangan. Kalau lomba sampai dan lah. acaranya formal. Iya. Kalau yang non Oke. formal kita enak lah. Iya. Karena pengalaman juga, jadi sering main kan. Jadi tapi emang lama-lama terminimalisir sih salah-salah. Iya, Kalau benar. Karena kita bener-bener sering banget latihan. Iya. Sesering itu. Oke. Kalau dari masing-masing dari kalian nih ada nggak kayak tips-tips untuk menyeimbangin belajar sama band? Karena kan itu kayaknya dua hal yang Iya, kalau misalkan tips nggak jauh beda sama yang tadi ya, kita kan emang nggak pernah ngambil waktu band pas lagi pelajaran itu. Jadi tipsnya ya kayak sebenarnya nggak ada yang kayak gimana-gimana karena jujur ya band itu kalau aku nggak ngeganggu sih, nggak ngeganggu belajar aku sama sekali gitu. Karena ya itu tadi kita ngambil waktunya nggak yang pas belajar gitu, jadi kita ambil waktu luang yang lain. Makanya itu sih paling kalau tips dari aku sebagai ketua band ya, aku lebih ke nyari waktunya gitu. Nyari waktunya jangan yang pas lagi hektik lagi belajar atau lagi kegiatan-kegiatan belajar lah itu. Jadi ambil waktu yang di luar itu gitu. Oke. Gitu. Kalau dari Kak Vela sendiri nih sebagai ketua band, ada nggak harapan apa gitu buat ekskul band ke depannya untuk band-band berikutnya gitu? Semoga semakin maju. Amin. Enggak, karena di angkatan yang kita ini apa ya, kita nggak tahu ya angkatan yang sebelum-sebelumnya kayak gimana, tapi di angkatan kita ini yang kita tahu, yang kita pasti tahu, kita tuh sangat-sangat menggarap banget, kita sangat-sangat peduli sama ekskul ini. Karena kebetulan mungkin di angkatan ini Semangat banget gitu ya kayak. personil-personilnya juga yang Iya. yang semangat, terus yang emang bisa lah diajak main musik. Jadi beneran harapannya tuh kedepannya semoga ada anak-anak yang kayak kita juga, Iya. atau malah yang lebih lagi. Iya. Karena kalau apa ya, kalau nggak ada satu aja orang yang bisa menggerakkan semua, itu bisa jalan band. Bener. Gitu. Jadi kalau satu orang itu nggak ada, susah. Jadi gimana ya jelasin? Inisiatif sih lebih ke inisiatif. inisiatif anak-anak. Nah kalau dia yang sekarang siapa? Kayak yang orang yang kayak gitu, yang lu sebut itu. sebenarnya Banyak. karena anak-anak kita supaya anak-anak yang di periode aku ini kebetulan
emang apa ya, semangat bandnya tuh semangat banget gitu loh. Jadi kalau diajak latihan pun alhamdulillahnya nggak yang susah gitu. Jadi kayak ayo gitu. Karena emang udah kayak passionnya gitu iya, ya. hobi juga. Jadi kayak seneng aja gitu ngeband. Terus dari aspek ini juga, karena di angkatan yang tadi aku bilang kan, di angkatan kita ini banyak yang semangat. Jadi secara tidak disengaja, secara nggak langsung, ruang musik jadi terawat, Iya. jadi bersih, Kita jadi habis rapi. ngubah-ngubah ini kemarin, Dan ngubah-ngubah itu jadi efektif posisi. banget, karena pas kita Iya. masuk kan semenjak pandemi juga ya, karena jadi Iya. nggak kepake. Nah itu tuh benar-benar bisa dibilang berantakan lah, karena emang ya wajar aja sekarang nggak ada yang pakai kan. Iya, betul, betul. Nggak keurus lah istilahnya. Kita beberapa lama di sana, terus kayak kita ubah nggak sih? Iya. Dirapihin dan ya alhamdulillah jadi lebih nyaman Iya, latihannya, dan jadi banyak alat yang ternyata bisa dipakai gitu. Tapi selama ini yang di gudang doang gitu. Kan gue pernah masuk juga tuh ruang band. Kayak banyak misalnya bass atau gitar yang sebenarnya nggak ada gitu. Iya gitu. Nah, Itu kalian rawat tuh. Iya. Bagus banget. Jadi benar-benar diharapin di angkatan yang selanjutnya ada yang mau merawat juga. Iya. Karena sayang kita udah perjuangin ya kan. Bener banget. Kalau di Kalau angkatan sampai lanjut kita nggak diurus. mas-masan gitu, sayang tolong banget ya buat Coba nih yang nonton nih ya, buat yang nonton tuh lebih dirawat lagi band. Calon-calon Iya. anak BS. calon-calon Iya, BS betul. yang mau masuk band tuh dengerin ya. Iya, karena secara anggaran juga sebenarnya susah ya. Iya. Anggaran tuh susah, dan kita dan secara pribadi aku banget gitu ya, aku pengen ruang musik ini benar-benar diurus dan secara alat bisa di-upgrade. Iya benar. Nah kalau Iya sih. emang itu terwujud dan anak yang selanjutnya nggak bisa rawat dengan baik, sayang banget. Sayang banget. Perjuangannya tuh gila loh. Iya lumayan banget lah. Iya. Oh, berarti kalau misalnya di madrasah kita ini nggak dibatasin ya, apalagi di bidang yang non akademik gitu, terutama di bidang seni. Betul kok. Jadi kalau di madrasah pembangunan ini kita tuh nggak kayak karena namanya madrasah terus kita nggak boleh ini gitu. Selagi itu masih nggak di luar batas, kita didukung, dibolehin gitu. Terutama di bidang musik ini kan. Gitu sih. Oke, thank you banget buat Danes dan Vela udah hadir di podcast MP Voice kali ini. Thank you banget. Tapi sebelum ditutup, kita ada penampilan akustik dari band Blue School yang berjudul Risalah Hati. Aku Iki. Dan aku Valis. Sampai jumpa di MP Voice selanjutnya. Dadah, selamat menyaksikan. Hidupku tanpa cintamu bagai malam tanpa bintang, jiwaku tanpa sambutmu bagai